Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di channel Facebook dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang masih sakit diberikan kesehatan, yang masih dirawat rumah sakit mudah-mudahan diberikan kekuatan dan segera disembuhkan, diberikan kesehatan oleh Allah, dan para tim medis, para dokter yang sedang berjuang merawat saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan keselamatan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari wabah corona ini. Amin, Allahumma amin. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ada 3 kebahagiaan dan nanti ada hadis yang lain itu ada 4 kebahagiaan atau mungkin banyak. Ini kami akan ambil dari kitab Miftahul Falah fi Ahadisin Nikah. Ini yang dikarang oleh beliau cucunda dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau Muhammad Isamuddin Hadik, dan ini kitabnya disejarah atau disamakan atau mungkin kelanjutan dari kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, Daul Misbah fi Bayani Ahkam Nikah. Semuanya kitab-kitab ini dikumpulkan dalam sebuah kitab Irsyadus Syari yang mudah-mudahan kita sebagai santrinya bisa mengkaji ilmunya dan mempelajari kitab-kitab karangan beliau, karangan Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Mari kita doakan beliau, guru-guru kita, masyayikh kita, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah. Kita sebagai santrinya mudah-mudahan dibimbing oleh Allah untuk menjadi santri yang soleh, menjadi mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab Mbah Hasyim Asy'ari wa Yai Syamuddin Hadik rahimahumullah ta'ala, wa aba'ana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini khusus bab tentang nikah, hadis-hadis tentang nikah. Di sini dituliskan oleh beliau guru kita di hadis yang ke-13, yaitu tentang diantara kebahagiaan manusia. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam thalathatun. Di antara kebahagiaan manusia itu ada 3. Wa min syikwati ibni Adam salah satu. Dan di antara kesengsaraan manusia itu juga ada 3. Kalau kita berbicara tentang bahagia itu terkadang kalau hanya diukur sekedar materi itu tidak mewakili. Tapi yang kita minta bahagia dohiron wa batinah. Ini nanti kita akan lihat bagaimana secara dohir, bagaimana secara batin, bagaimana secara yang nampak, bagaimana secara yang tidak nampak. Tentunya kebahagiaan ini yang kita harapkan adalah tidak hanya sebatas bahagia di dunia, bahagia dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
Nah, kebahagiaan secara zahir mungkin kita akan merasakan senang karena mungkin kita menikmati kenikmatan itu. Nah, kalau kelihatan secara zahir mungkin kelihatan, yang ini nanti kita lihat. Ini wamin sa'adati ibni Adam. Salah satu, apa itu kebahagiaan itu? Yang pertama, al-mar'ah as-solihah, wanita solihah. Mungkin kalau kita ditanya tentang wanita solihah, mungkin kita akan mengibaratkan wanita yang cantik, wanita yang sempurna, kemudian berakhlak yang baik. Kalau dalam hadis, wanita solihah itu adalah wanita yang ketika taat pada suaminya, diperintah taat pada suami, ketika dilihat menyenangkan hati, kemudian ketika ditinggal menjaga kehormatan suami. Jadi menyenangkan hati, ketika dilihat menyenangkan hati, ini mungkin secara zahir bisa jadi cantik, secara batin tidak harus cantik, karena wanita yang cantik kalau seandainya secara batinnya, secara akhlaknya tidak cantik, maka mungkin akan kelihatan tidak cantik. Atau mungkin yang melihat itu tidak senang atau lagi benci, maka cantikannya akan luntur karena tertutup ya udah rasa benci. Maka al-mar'ah as-solihah ini benar-benar harus qurratu a'yun. Maka kita senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menyenangkan hati. Ketika kita melihat, kita senang, kita tentram, hati kita bahagia melihatnya. Kenapa? Bisa jadi karena wanita tersebut ya cantik, ya taat pada kita, melayani kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, tutur katanya juga sopan, juga menjaga kehormatannya di saat kita tidak ada. Itu sudah mungkin dikatakan lengkap wanita solehah. Tapi terkadang ada wanita itu tidak cantik tapi solehah, wajahnya tidak menarik hati bagi orang lain, maksudnya orang mengatakan dia tidak cantik, tapi akhlaknya pada suaminya taat, melayani suaminya, kalau berbicara juga menenteramkan hati suaminya. Ini mar'ah as-solihah, ini bahagia. Maka kebalikan, wa min syikwati ibni Adam al-mar'ah asu, wanita yang jelek, akhlaknya jelek. Kalau misalnya dia cantik tapi akhlaknya jelek, mungkin ini tidak mar'ah solihah, karena akan membuat beban dari suaminya itu sendiri. Ini loh, maka kebahagiaan yang kita harapkan adalah ketika kita punya pasangan itu benar-benar solehah. Kalau laki-laki, dia menjadi orang yang soleh, benar-benar bertanggung jawab, bisa memberikan sandang, pangan, papan, dan memang sayang pada istri dan anak-anaknya. Kalau itu wanita, benar-benar menjadi tumpuan harapan bagi suaminya. Ketika dia capek, dialah yang menenangkan. Ketika gelisah, dialah yang juga menenangkan. Dan seterusnya. Subhanallah, mar'ah as-solihah. Karena perhiasan yang di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan dengan perhiasan. Di situ adalah wanita solehah. Karena wanita solehah itu adalah perhiasan dunia. Mudah-mudahan pasangan kita dijadikan oleh Allah pasangan yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-mar'ah as-solihah. Kemudian al-maskan as-soleh, tempat tinggal yang baik. Dan kebalikan, kesengsaraan itu adalah al-maskan asu, tempat tinggal yang tidak baik. Apa maksudnya? Mungkin secara fisik kita menggambarkan tempat tinggal yang baik ada tempat tinggal yang besar, yang megah, yang semuanya fasilitasnya ada. Memang itu kasat mata seperti itu. Tapi itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa itu akan menjadi tempat tinggal yang soleh bagi si penghuni rumah itu. Selama penghuni rumah itu tidak memiliki hati yang tenang. Kan kadang-kalanya rumah yang biasa justru membuat si penghuni rumahnya menjadi tenang. Kenapa? Karena hatinya tenang, karena hatinya dekat dengan Allah, dan penghuninya juga penghuni yang soleh-soleh. Tapi kalau rumah yang besar, kemudian penghuninya penghuni yang tidak baik,
orang-orangnya di dalamnya tidak baik, maka yang terjadi bukan al-maskan as-soleh, tapi al-maskan as-su. Maka kalau kita lihat kalimat maskan itu berasal dari kata sakan. Sakan itu tenang. Maka kategori maskan yang baik itu ketika kita tinggal di dalamnya, hati kita tenang, itu maskan. Maskan yang tidak baik ketika kita berada di dalam rumah, kita tidak tenang, kita tidak kerasan, maka itu bukan maskan yang baik. Nah, ini mari kita lihat bagaimana rumah kita masing-masing. Apakah termasuk al-maskan as-soleh atau justru maskan as-su, maskan yang tidak baik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian yang ketiga, wal markab as-soleh, itu kendaraan yang baik. Maka lawannya adalah wal markab as-su, kendaraan yang tidak baik. Kenapa ini kok disangkut pautkan dengan kendaraan? Kalau istri tadi adalah pasangan kita ketika berada di rumah, kemudian rumah itu sendiri, kemudian kendaraan, karena mobilitas kita itu akan semakin cepat dengan kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak mudah mogok, kendaraan yang membuat kita bisa istirahat di dalamnya. Apalagi orang yang super padat kegiatannya, maka butuh kendaraan yang bagus, yang tidak akan menghambat perjalanannya, tidak menghambat kinerjanya. Sehingga maka jangan salahkan kalau mereka yang mobilitasnya tinggi, pada jam ini harus di sini, maka jam ini juga sekian jam sini harus di sini. Maka di sini dibutuhkan al-markab as-soleh, sehingga di perjalanan dia bisa beristirahat, di markabnya, di mobilnya, di kendaraannya bisa beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya. Ini kebahagiaan. Tapi kalau seandainya kendaraannya tidak kendaraan yang soleh, sulit disetater, dihidupkan juga sulit. Ketika di jalan pun mogok, mungkin bannya kempes atau bannya meletus dan seterusnya. Ini akan membuat sengsara, dan akan menghambat aktivitasnya. Ini secara kasat mata. Tapi secara batin semuanya kita kembalikan pada dirinya masing-masing. Sejauh mana dia menyikapi ketiga-tiganya ketika memiliki istri, sejauh mana dia menyikapi istrinya, sehingga istri apapun bentuknya di matanya akan menjadi qurrata a'yun. Begitu juga ketika mendapatkan rumah, seluas apapun dan seberapa bentuk rumahnya, kalau dia menyikapinya sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, maka dia akan hidup tenang di dalamnya. Begitu juga dengan kendaraan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan ini, istri kita dibimbing menjadi istri yang solehah, rumah kita dijadikan rumah yang baik di jannati, rumahku adalah surgaku. Kendaraan kita menjadi kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dohiron wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.